Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bermain di ayat 6, ya, ayat 5 maaf, untuk menjelaskan kepada saya dan kepada pemirsa semua dan keluarga besar saya yang saat ini sedang melihat, istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, santri-santri saya, insya Allah mudah-mudahan menambah pengetahuan tentang orientasi sesungguhnya, visi misi sesungguhnya, tujuan yang sesungguhnya apa dalam hidup ini, yakni surganya Allah, terhindar di neraka dan keridhaan Allah. Bismillah, kita baca lagi ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Ada tujuan, orientasi, visi misi, ya, yakni surganya Allah, terhindar dari nerakanya Allah. Karena tempat inilah nanti akan jadi pilihan kita di akhirat nanti. Ketika seseorang sedang menempuh pendidikan S1, maka seluruh hidupnya, gitu ya, kira-kira ya, berorientasikan supaya bisa lulus tepat waktu, nilai bagus, baru kemudian beralih ke orientasi yang berikutnya, ini mencari pekerjaan dan seterusnya. Seluruh kehidupan kita harus berorientasikan, bertujuankan, berjalan menuju pada surga dan terhindar dari neraka. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita belajar tentang fauzan azima di ayat 5. Allah mengatakan di sisi Allah ada fauzan azima, ada keberuntungan, kemenangan yang nyata, yang besar, yang sebenar-benarnya. Apa? Yakni ketika Allah liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannat. Allah memasukkan kemudian kita semua sebagai hamba Allah ke surganya Allah. Lalu kemarin saya menyampaikan, lalu saya sampaikan bahwa seorang yang menjabat jabatan diberi selamat, belum tentu dia adalah orang yang beruntung. Bisa jadi ini adalah pintu dari nerakanya dia. Orang yang punya warung merugi, belum tentu dia tidak beruntung. Kalau dia kemudian melaksanakan ibadah, melaksanakan aturan-aturan Allah, berjualan yang halal dengan cara yang halal, maka insya Allah dia sudah disebut beruntung. Kenapa? Karena kerugian dan keuntungan di dunia ini hanya bersifat sementara. Orang bangun hotel, bangun apartemen, sold out. Kira-kira disebutnya sebagai yang berprestasi atau tidak? Pasti kita menyebutnya berprestasi. Tapi bukan indallahi. Nah, ini barangkali saya kerucutkan dikit, ya. Ada yang indallahi, ada yang indan nas. Ada yang menurut Allah, ada yang menurut manusia. Orang bawa Mercy terbaru atau Bentley terbaru, pasti orang bilang, wow, mengagumkan, kira-kira gitu, hebat, keren. Tapi Allah yang maha tahu siapa orang yang ada di belakangnya, siapa orang yang di dalamnya. Bisa jadi ini orang lebih hina daripada orang-orang lain. Tapi bisa jadi juga dia dua-duanya, ya dunianya cakep, akhiratnya juga cakep, subhanallah. Kalau bisa, indallah kita bagus, indan nasnya juga cakep, masya Allah itu. Ini disebutnya hablum minallah. Yang satu, hablum minan nas. Dua-duanya dicakepin. Tapi hari ini kita belajar tentang ukuran Allah.
ukuran Allah sebagai sebuah fauz. Fauzan azima adalah seseorang bisa kemudian dihantar kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara bikin hotel. Tapi hotel yang saudara bikin, Masya Allah, ada Allah di dalamnya. Karyawan-karyawatinya disuruh pada ngaji. Sholat duha, ya. Sholat berjamaah, disiapin kemudian buat tetamu-tetamunya itu musola yang besar, masjid yang besar. Tidak disiapin minuman keras, tidak disiapin kemudian perempuan-perempuan yang kacau-kacau. Akses untuk maksiat ditutup. Maka ini hotel sudah disebut separuh dari fauzan azima. Tapi bila mana saudara bikin hotel, ya, kalau saudara mentolerir orang cuman nyewa 10 kamar, minta kwitansi 20 kamar. Harga 500.000 per kamar, saudara toleransi menjadi 1,5 juta per kamar. Saya pernah nginep di salah satu hotel, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidur di kamar lantai berapa gitu ya. Lantai 7 lantai berapa, subhanallah, itu suara musik gitu, bang gedebung, sampai lantai 7 kedengeran. Rupanya ada diskotik di sini dan bukan cuma satu. Bukan cuma satu, tapi 2-3 diskotik. Ustadz kenapa mau tinggal di situ? Ya masalahnya udah dibayar. Sayang loh. Maka nanti saya segmen 2 terus saya mau cerita. Kita lagi bikin nih hotel apartemen ya. Hotel dan apartemen haji dan umroh pertama di Indonesia. Oh, insya Allah saya cerita biar pemirsa bisa ikutan patungan usaha ya untuk kita sama-sama punya hotel dan apartemen haji dan umroh. Ya silakan yang mau lewat dulu. Agak menyimpang sedikit, ini berita gembira. Saya kan mengajarkan tentang mimpi kan, pada saudara-saudara semua kan. Saudara mungkin masih ingat, apa di antara mimpi saya? Pengen punya hotel dan apartemen. Pengen punya maskapai penerbangan. Pengen membeli ulang, ya. Membeli ulang perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh asing. Inilah salah satu mimpi. Lalu saya merilis yang namanya patungan usaha. Saya mengajak lewat Twitter saya @Yusuf_Mansur. Kira-kira setengah tahun yang lalu. Di pertengahan tahun 2012. Ayo kita ikut patungan usaha yuk. Angka yang ditawarkan oleh saya saat itu 1 juta. 1 juta per saham. Ya kami menyebutnya 1 juta per PU, patungan usaha. Ternyata ngumpul 1.500 orang. Duit di tangan saya 1,5 miliar. Ya Allah, otak kayaknya buntu banget. Mau bisnis apa ya gitu. Setelah orang pada ngasih, buntu banget. Sampai kira-kira udah berjalan 4-5 bulan, duit ini belum diapa-apain. Tapi benarkah tidak ada usaha? Enggak juga. Untuk menuju pada mimpi ini, ingat, ada doa dan ibadah. Nah, saya bermain di posisi ini. Kita sama-sama tahu kan, kita bisa sukses kalau ada duit, biasa. Kita bisa sukses kalau ada modal, biasa. Kita bisa sukses kalau ada proyek, biasa. Kita bisa sukses kalau ada network, biasa. Kita bisa sukses kalau kita yang punya proyek, kita yang punya jabatan, kita punya orang tua, kita punya keluarga terpandang, biasa. Yang nggak biasa adalah kita nggak punya apa-apa, tapi sukses. Sebab apa? Sebab kita punya Allah. Hasbi Allah. Kita punya Allah. Nah sekarang saya udah punya 2. Saya punya Anda, yakni punya jamaah, punya saudara, punya kawan-kawan, dan saya udah punya duit. Ya sudah, saya lebih dong merapatnya ke Allah. Ya Allah, udah ada jamaah nih, 1.500 orang. Duitnya juga udah ada 1,5 miliar. Masing-masing pada patungan tuh 1 juta lewat @Yusuf_Mansur. Buat apa nih ya Allah duitnya? Bener deh. Saya usahain buat buku, nggak jadi. Buat bikin kios, nggak jadi. Buat cabang Mas Mono, nggak jadi. Buat warung steak, nggak jadi. Buat bebek selamat, nggak jadi. Penyet, nggak jadi. Semua ada halangan masing-masing. Hingga suatu ketika,
Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, ibu saya mengajak saya pergi ke rumah ibu angkatnya. Jadi ibu saya bilang sama saya, "Anterin ibu, kita ke rumah ke Islamic Village Tangerang." Sampai sana berkah dari nganterin ibu. Ya, saya senantiasa minta doa dari ibu, "Bu, doain ya biar patungan usaha jalan, ada proyek real." Karena kalau sudah ada proyek realnya, nanti ke depannya gampang. Begitu sampai di rumah besar ya di Islamic Village, subhanallah, ada seorang saudara yang tiba-tiba ngomong ke saya begini, "Ustadz, doain ya supaya saya bisa terhindar dari riba." Gitu dia bilang. Saya tanya sama dia, "Emang usaha ente apaan?" "Usaha saya ini, saya lagi bangun hotel nih sama apartemen." Saya bilang, "Aneh baru mimpi ente udah punya nih." "Punya di mana ente?" Dia bilang, "Di belakang bandara." "Hah? Di belakang bandara?" "Iya, di belakang bandara. Doain dong, Sat, supaya saya bisa bebas dari riba nih." Gitu. Karena dibangun ini pakai duit riba. "Di mana belakang bandaranya?" Dia sebut di Jalan Muhammad Toha. Ini dari bandara tuh 5 menit. Malam itu juga langsung saya pamit sama ibu saya, "Doain, saya mau lihat." Lihatlah sama beliau, subhanallah, ternyata udah jadi tuh 2 tower. Jadi pemirsa ya, jangan main-main sama doa, bener dah. Ini saya nih, hotel apartemen nih jadi, subhanallah. 2 tower, 12 lantai, begitu saya lihat takjub saya. Subhanallah. Nih pemirsa, sambil jalan nih, sambil lihat gambar-gambar apartemen dan hotel yang kita bangun. Ya, ternyata Allah sudah memudahkan. Allah nggak pengen saya ngurus izin, izinnya udah ada. Allah nggak pengen saya ngurus konstruksinya, konstruksi udah ada. Allah nggak pengen saya ngurusin lain-lainnya, udah ada. Akhirnya di take over lah nih hotel apartemen ini. Alhamdulillah ada duit 1,5 miliar dari saudara semua. Saya oper nih, tang gitu menjadi DP-nya. Hotel dan apartemen ini karena dekat dengan bandara, bismillahirrahmanirrahim, saya jadikan hotel dan apartemen haji dan umroh pertama di Indonesia. Woi, keren kan? Saya jadiin apa pemirsa? Saya jadikan hotel dan apartemen haji dan umroh. Dan ini yang pertama di Indonesia, insya Allah. Penjelasan insya Allah nanti setelah berikut ini. Silakan yang mau lewat-lewat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, inilah dia mimpi, doa, aksi. Doa lagi gitu. Dan dorong pakai ibadah. Oh jadi. Totally jadi al-fat. Jadi kemenangan. Insya Allah. Seperti ini. Patungan usaha. Saya bilang sama teman-teman semua. Puluhan ribu loh jemaah umroh. Puluhan ribu setiap bulan. Itu berangkat ke Baitullah Haram. Mudah-mudahan saudara adalah satu di antara yang puluhan ribu itu. Berikut keluarga saudara. Nah, puluhan ribu orang ini, kalau dia berangkatnya, misalkan berangkatnya itu Minggu dini hari. Sedangkan mereka sudah sampai di Jakarta, ya, Sabtu malam. Berarti kan ada 1 hari setengah kan? Nah mereka kemana? Mereka nginep di hotel. Insya Allah hotel-hotel di bandara dan sekitarnya, insya Allah hotel di Jakarta itu hotel bersih. Insya Allah. Tapi siapa juga yang berani memastikan ketika calon jemaah haji dan umroh rebah di kasur nih, jangan gitu. Siapa yang berani memastikan kasurnya itu semalam bukan dipakai oleh para pezina? Nah tuh, jemaah umroh yang pada pengen pergi ke Tanah Suci tidurnya di situ, di kasur yang gak jelas. Jadi saya bilang ada peluang di sana. Ada peluang di sana, yakni kita memprovide, menyediakan jasa layanan kamar hotel dan apartemen, di mana kita bisa pastikan kamarnya itu bersih, suci, fitri. Untuk tamu-tamu Allah yang bakal terbang ke Tanah Suci. Saya mengundang juga teman-teman pemirsa semua setanah air yang pada belum ikut patungan usaha, yuk ikut. Hotel ini dibanderol 150 miliar.
Patungan usahanya 10 juta per orang. 10 juta per orang. Ini bukan sedekah, patungan usaha. Silakan saudara ikutan. Jadi saya perlu kira-kira se-Indonesia 15.000 orang yang ikut patungan usaha. Ustaz 10 juta saya nggak ada, lu patungan aja. 10 juta patungan lagi, seorang 1 juta gitu. Nanti dapatnya apa? Dapatnya yang pertama pahala. Cah, Ustaz pahala lagi aja katanya. Subhanallah pahalanya banyak. Yang kedua, hotel ini nanti insya Allah akan dijalankan oleh Horizon. Ya, akan dioperatorin oleh Horizon. Insya Allah mudah-mudahan ini clear karena saya nggak punya pengalaman. Kita kasih yang pengalaman. Nah yang kedua Anda dapat return. Berapa returnnya? 8% per tahun yang diambil dari penyewaan jasa kamar-kamar hotel dan apartemennya. Lah 10 tahun kemudian duitnya 10 juta ini cashback. Insya Allah kira-kira lebih kurangnya 100%. Doain deh. Ya, mudah-mudahan ini jalan. Buat teman-teman yang belum ikutan patungan usaha, silakan follow Twitter saya ya di @yusuf_mansur atau langsung ke www.patunganusaha.com. Lihat layar ya, lihat layar @yusuf_mansur www.patunganusaha.com. Pemirsa, ternyata bukan mimpi buat Allah mah. Kalau nggak ngomong sama Allah baru mimpi, tapi kalau ngomongnya sama Allah, insya Allah bukan mimpi. Itulah al-fat. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami sudah membukakan jalan itu buat engkau wahai manusia. Tinggal kamu kalian nih yang jalan menuju pintu itu. Makasih banyak atas kawan-kawan patungan usaha yang sudah sabar menunggu jalannya kemudian usaha. Dan welcome to all our brother. Selamat datang buat seluruh saudara-saudara yang baru yang akan mengikuti patungan usaha. Supaya kita benar-benar berwujud ya. Kita bisa punya hotel haji dan umrah yang pertama di Indonesia. Nanti kita akan bangun di tempat-tempat yang lain dan usaha-usaha yang berikutnya. Baik, kita sekarang doa. Ayat yang ke berapa sekarang? 36 dan 37. Sekarang langsung baca 2 dari kemarin karena kemarin kita libur cukup banyak. Silakan dibuka 36 dan 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه Innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Pemirsa, sebelum kita beranjak kepada doa, saya mengingatkan sekali lagi kepada pemirsa semua, jangan pernah takut bermimpi. Yang penting do an actionnya juga jangan lupa. Pray, pray, pray. Action, action, action. Insya Allah mudah-mudahan Allah SWT mewujudkan impian saudara semua. Yuk kita sama-sama baca doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Salawat pemirsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan saudara berdoa. Kali ini saya juga pengen ikut berdoa. Gak apa-apa ya, saya juga ikut doa hari ini. Ya Allah, saya sudah DP-in tuh 1,5 miliar. Dari duit teman-teman 1.500 orang yang pada naruh 1 juta. Untuk take over hotel dan apartemen haji dan umrah. Dekat bandara, kira-kira 5 menit, 10 menit dari bandara. Ya Allah, mudah-mudahan nawaitu kami usaha yang halal, yang barokah. Mudah-mudahan terpenuhi hasil hotel dan apartemen ini kemudian menjalannya sesuai dengan syariatmu ya Allah. Kami bisa kemudian menyediakan layanan kamar, travel dan transportasi buat mereka-mereka yang berangkat ke Baitullahal Haram. Sehingga kami pun dapat pahala-pahala mereka yang akan pergi ke Baitullahal Haram. Ya Allah, saya doa kepadamu ya Allah, agar teman-teman yang gak punya duit justru yang pada ikutan patungan usaha dengan sebab engkau memberikan mereka duit. Mereka-mereka yang sudah punya duit ya Allah, mudah-mudahan mereka juga bisa dilurusin niatnya. Jangan nyari return 8% per tahunnya doang. Jangan nyari cashback 10 tahun kemudiannya doang. Jangan nyari kemudian keuntungan bisa memiliki hotel dan haji, hotel apartemen haji dan umroh ini. Tapi juga mereka bisa menjadikan ini adalah ibadah.
Karena keberuntungan yang sesungguhnya adalah bukan cuma hotel dan apartemen ini jadi, tapi bagaimana kemudian bisa mengantarkan kepada Engkau ya Allah, kepada surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Bukan suatu kebetulan saya menjelaskan tentang hotel jadinya bisa jelasin tentang ini. Semua tentu ada kehendak Allah. Terima kasih pada Antv yang nggak motong ini. Mudah-mudahan semua menjadi amal ibadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.